Salah satu keunikan iman Kristen adalah iman atau kepercayaan kepada Allah Tritunggal. Tetapi keunikan ini tidak jarang membuat kita mengalami kesulitan, khususnya satu dalam memahami relasi atau hubungan antara keesaan dan ketigaan dalam diri Allah. Allah itu esa, tapi kok juga sekaligus tiga. Beberapa hari yang lalu ada pesan WA kepada saya dari salah seorang warga GKMI, bukan GKMI Jogja. Pesan tersebut memuat sebuah screenshot atau mungkin lebih tepat dikatakan foto penggalan dari pengakuan iman GKMI. Sangat menarik. Dalam penggalan pengakuan iman itu dikemukakan bahwa GKMI percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah yang satu oknum dan tiga pribadi. Allah yang satu oknum dan tiga pribadi. Lalu pengirim WA itu bertanya, "Pak, apa betul nih GKMI mengajarkan yang seperti ini? Allah yang, bukan satu oknum tiga pribadi, maaf, tiga oknum satu pribadi, tiga oknum satu pribadi." Wah, saya terkejut karena saya merasa tidak pernah membaca dalam tata gereja kita bahwa kita mempunyai kepercayaan seperti itu, bahwa Allah Tritunggal itu berarti tiga oknum satu pribadi. Yang saya tahu, GKMI itu menerima dan menganut ajaran tentang Allah Tritunggal menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Suatu pengakuan iman yang diterima secara universal oleh gereja-gereja yang bersejarah, yang dapat dilacak asal-usulnya dari zaman para rasul. Dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel dikatakan Allah Tritunggal itu satu Allah, tiga pribadi. Apa yang satu? Yang satu hakikatnya, yang tiga pribadinya. Bukan satu oknum, bukan tiga oknum satu pribadi. Lalu saya penasaran, karena saya juga perlu menjawab pertanyaan ini. Lalu saya lihat dengan teliti, kemudian muncullah dalam pikiran saya, nampaknya ada gereja lain yang singkatan namanya GKMI, tetapi bukan Gereja Kristen Muria Indonesia. Nah, kebetulan rupanya di bagian bawah dari foto yang dikirimkan itu ada tulisan keputusan Mubes GKMI Sibolangit tahun 2017. Keputusan Mubes Sibolangit tahun 2017. Mubes itu musyawarah besar, muktamar kalau dalam istilahnya umat Islam, sidang raya kalau istilah kita, kongres kalau politik. Nah, GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, tidak mengenal istilah mubes, tapi sidang raya satu. Yang kedua, seingat saya, sidang raya kita yang terakhir tidak diadakan di Simulangit.
Yang terakhir sidang raya kita diadakan di Surakarta, di Solo, tahun 2019. Kemudian saya coba googling. Oh, ternyata ada sebuah gereja dan sinodenya namanya GKMI, tapi Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Nah, itu dia. Nah, lalu di situ bisa download, disebutnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bukan data gereja. Lalu saya download anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu, lalu saya cek pasal 7. Oh, betul, persis sama. GKMI percaya Allah Tritunggal, 3 oknum, 1 pribadi. Jelaslah sudah sekarang bahwa GKMI yang dipertanyakan oleh saudara kita warga GKMI atau Gereja Kristen Mulia Indonesia jemaat lain itu bukan kita, tapi gereja lain yang bernama Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Jadi itu banyak di Indonesia ini ada 2 GKMI. Satunya yang sudah berusia 100 tahun, Gereja Kristen Mulia Indonesia. Satunya yang berusia sekitar 60 tahun, Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Memiliki salah satu perbedaan, ajaran tentang Allah Tritunggal. Gereja Kristen Maranatha menyatakan percaya Allah Tritunggal itu 3 oknum, 1 pribadi. Gereja Kristen Mulia Indonesia, Allah Tritunggal yang diimaninya itu 3 pribadi, 1 hakikat. 1 hakikat, 3 pribadi. Dan itu sesuai dengan pengakuan iman Nisia Konstantinopel, pengakuan iman yang diterima secara universal oleh gereja-gereja rasuli, yang bisa dilacak asal-usul sejarahnya dari zaman para rasul. Ini Ibu Bapak Saudara. Tapi persoalannya memang bisa lebih rumit ketika kita misalnya berupaya menjawab. Kadang berupa pertanyaan, kadang bahkan lebih sering berupa tuduhan dari saudara-saudara kita umat Islam. Tuduhan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen itu mempertuhan manusia. Yesus manusia biasa lalu dipertuhan, disembah sebagai Tuhan, diangkat sebagai Tuhan. Gimana ini? Ibu Bapak Saudara, kadang-kadang orang Kristen menjadi minder karena hal ini. Padahal ini salah satu keunikan dari iman Kristen. Dan keunikan ini, atau di dalam keunikan ini, kita sandarkan kepastian atau jaminan keselamatan serta kekayaan hidup rohani kita. Lalu gimana kita mestinya memahami itu, Ibu Bapak Saudara? Nah, kita bisa menjelaskan menurut dokumen pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Bisa menjelaskan bahwa Allah Tritunggal itu esa, hakikatnya 3 pribadinya. Tapi mungkin agak terlalu sulit menjelaskan dengan menggunakan dokumen tersebut. Kita mesti menjelaskan apa itu hakikat, kita mesti menjelaskan apa itu pribadi. Bagaimana kalau kita coba mendekati dengan cara yang berbeda tetapi isinya sama? Pertama, Ibu Bapak Saudara, jelas kita percaya kepada Allah yang esa. Jelas kita beriman kepada Allah yang esa. Kita membaca dalam Ulangan 6 ayat 4.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan, huruf besar semua, yang dimaksud Adonai, YHWH, Adonai, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kita berpegang betul pada ajaran itu. Tetapi perlu kita pahami, apa sih yang dimaksud dengan keesaan itu? Ibu bapak saudara, sejauh yang kita baca, kita telaah dari dalam Alkitab, keesaan itu artinya adalah kesempurnaan, tiada banding, tiada tanding, tiada sanding. Apa itu ya? Kesempurnaan yang tiada bandingannya, kesempurnaan yang tiada tandingannya, kesempurnaan yang tiada sandingannya. Ketika kita mengatakan Allah itu esa, berarti Dia sempurna dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Dia. Tidak ada. Ketika kita mengatakan Allah itu esa, kita mengungkapkan bahwa Ia sempurna. Tidak ada yang dapat ditandingkan dengan Dia. Ketika kita mengatakan Allah itu esa, berarti kita mengatakan Allah itu sempurna. Tidak ada yang dapat disandingkan dengan Dia. Itu dia. Tiada banding, tiada bandingannya, tiada tandingannya, tiada sandingannya. Kita membaca misalnya dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, firman Tuhan kepada bangsa Israel. Pertanyaannya, kenapa muncul pernyataan itu? Mengapa bagi Israel tidak boleh ada ilah lain di hadapan Allah? Jawabannya ada pada ayat sebelumnya, di ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawamu keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Apa artinya itu? Artinya karena tidak ada selain Tuhan yang telah membawa Israel keluar dari Mesir, maka Israel hanya menyembah pada Tuhan itu. Berarti tidak ada penebus, pembebas, juru selamat lain bagi Israel kecuali Tuhan. Kita bisa kembangkan ini. Tidak ada pencipta lain, tidak ada penyelamat lain. Maka bagi kita tidak ada Allah lain. Itu artinya esa. Ibu bapak saudara, kita membaca misalnya dalam surat 1 Tesalonika 1. Di ayat 9 ada ungkapan menarik, Allah yang hidup dan yang benar. Bagi kita tiada Allah lain, tiada ilah lain, pencipta, pemelihara, penyelamat, pembebas, kecuali Allah yang hidup dan yang benar itu. Ini arti keesaan. Tiada kesempurnaan, tiada bandingan, tiada tandingan, tiada sandingan. Hanya Dia pencipta, hanya Dia pemelihara, hanya Dia penyelamat, hanya Dia sang pembebas. Tiada lain kecuali Allah yang hidup dan benar itu. Tapi Bapak Saudara, yang perlu kita perjelas lagi secara tekstual. Ulangan 6 ayat 4 sudah kita kutip. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam bahasa Ibrani, Shema Yisrael, dengarlah hai Israel. Adonai Eloheinu, Tuhan Allah kita. Adonai Echad. Nah, kata Echad diterjemahkan esa, betul.
Tapi kandungan maknanya adalah saja. Saja. Tuhan itu Allah kita, Tuhan saja. Tuhan itu Allah kita. Allah kita Tuhan saja. Tiada yang lain. Itu dia. Orang Israel, Adonai Allah kita, Adonai saja. Tidak ada yang lain. Nah, jadi inilah pengertian dari esa. Sempurna, tiada tanding, tiada banding, tiada sanding, pencipta dan penyelamat kita, pemelihara, penebus kita, pembebas kita. Tapi yang kedua itu Bapak Saudara, keesaan itu bukan berarti kesendirian. Ini penting. Esa bukan berarti sendirian. Loneliness. Esa bukan kesendirian. Karena rupanya di dalam diri Allah yang tiada banding, tiada tanding, dan tiada sanding itu terdapat kemajemukan, terdapat firman dan roh. Ini dia. Tiada ilah selain Allah yang hidup dan benar. Amin. Hanya Dia tanpa tanding, tanpa banding, tanpa sanding. Hanya Dia pencipta, penyelamat. Tetapi di dalam dirinya terdapat firman dan rohnya. Ini. Di dalam diri Allah terdapat firman dan rohnya. Seperti hanya di dalam diri manusia terdapat akal budi dan jiwa. Ibu bapak saudara. Di dalam diri Allah terdapat firman dan rohnya. Firman roh dan roh itu ada bersama-sama dengan Allah. Dalam kekekalan, dari kekal sampai kekal. Allah tidak pernah tanpa firman dan rohnya. Kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 26. Tuhan Yesus mengatakan roh kebenaran yang keluar dari Allah. Allah senantiasa bersama dengan firman dan rohnya. Allah tidak pernah tanpa firman dan rohnya. Seperti hanya manusia yang hidup tidak pernah tanpa akal budi dan jiwanya. Manusia yang hidup yang dikatakan waras punya jiwa, punya akal budi. Kehilangan salah satu dari kedua hal tersebut, bukan lagi manusia seutuhnya. Manusia tanpa jiwa, mayat. Manusia tanpa akal budi, kita mengatakan orang gila. Sebagaimana manusia tidak pernah, manusia yang sehat tidak pernah tanpa jiwa dan akal budi, Allah tidak pernah tanpa firman dan rohnya. Nah, firman dan roh itu ada di dalam diri Allah. Tapi firman dan roh itu berbeda dengan Allah, tetapi tidak terpisah dengan Allah. Berbeda, tapi tidak terpisah. Itulah sebabnya firman itu sama-sama kekalnya dengan Allah. Roh itu sama kekalnya dengan Allah. Maka firman itu sama-sama ilahinya dengan Allah. Roh itu sama-sama ilahinya dengan Allah. Sebagaimana akal budi saya memiliki hakikat saya. Jiwa saya memiliki sifat saya. Tapi bisa kita bedakan antara akal budi dan jiwa dan saya. Ibu bapak saudara, ini. Nah, Allah yang esa
yang di dalam dirinya terdapat firman dan roh tersebut hidup dalam relasi. Relasinya kita sebut persekutuan. Ada hubungan antara Allah dengan firman dan rohnya. Hubungannya kita sebut persekutuan. Dalam persekutuan itu terdapat kasih. Jadi Allah mengasihi sang firman. Allah mengasihi rohnya. Firman mengasihi Allah. Firman mengasihi roh. Roh mengasihi Allah. Roh mengasihi firman. Nah, ini relasi yang terjalin dalam kekekalan, dalam keabadian. Dari kekekalan sampai kekekalan. Ini relasi persekutuan kasih yang sempurna. Itulah sebabnya Ibu Bapak Saudara kita ngerti kalau 1 Yohanes 4 ayat 8b mengatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, senantiasa mengasihi, selalu mengasihi. Tidak pernah ada momen di mana Allah tidak mengasihi. Kalau begitu, tanpa ada ciptaan pun Allah adalah kasih. Mengapa? Karena Allah senantiasa bersama dengan firman dan rohnya. Ibu Bapak Saudara, itu dia. Nah, justru karena kasih tersebut begitu sempurna, itu menjadi motivasi Allah menciptakan dunia dan menyelamatkannya, supaya segala makhluk, khususnya manusia, boleh menikmati kasih Allah yang sempurna itu. Nah, ini Ibu Bapak Saudara. Nah, kita moga-moga sudah makin jelas. Allah Tritunggal, Allah yang esa. Tiada tandingan, tiada bandingan, tiada sandingan. Di dalam dirinya terdapat firman dan roh. Allah hidup dalam persekutuan. Suatu ketika di dalam sejarah, Allah mengutus firman turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kita sebut namanya Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan? Mewahyukan, menyatakan Allah sebagai Bapa bagi siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian Allah mengutus rohnya untuk membimbing orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mempersatukan mereka menjadi gereja atau tubuh Kristus. Nah, sehingga kita berdoa kepada Allah yang kita panggil Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, yaitu Dia yang mewahyukan Allah sebagai Bapa kepada dunia. Berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Iman kita bersifat trinitarian kepada Bapa dalam Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Doa kita bersifat trinitarian. Kita berdoa kepada Allah yang kita panggil Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sebut anak Allah, karena Dialah yang mewahyukan Allah sebagai Bapa kepada kita. Dan oleh atau dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam hidup beriman kita, hidup rohani kita, kita menghayati Allah di atas kita, Bapa kita yang telah menaruh kita di dalam hatinya. Kita menghayati Yesus Kristus Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, yang kita junjung dan kita taati. Kita menghayati kehadiran Allah, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita, yang memberi kekuatan, hikmat, penghiburan, dan menguduskan hidup kita. Iman Kristen
memiliki keunikan bersifat trinitarian. Ibu bapak saudara. Nah, moga-moga ibu bapak saudara sudah memahami kebenaran ini. Nah, sekarang kita mau pikirkan apa hubungannya dengan hidup berkeluarga, hidup bergereja, hidup berbangsa, bermasyarakat, berbangsa Indonesia. Pak, sepertinya kok ono-ono wae, kok kepercayaan kepada Allah Tritunggal dihubungkan dengan keluarga, gereja, dan bangsa Indonesia. Apa ini tidak mengada-ada? Tidak, ibu bapak saudara. Sama sekali tidak. Kebenaran bahwa Allah itu Tritunggal, esa, tiada tandingan, sandingan, dan banding, tapi senantiasa bersama dengan firman dan rohnya, itu menjadi model bagi kita sebagai makhluk sosial. Ibu bapak saudara, makhluk sosial itu makhluk apa ya? Yaitu makhluk yang selalu terhubung dengan sesama. Itu makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang selalu terhubung dengan sesama, yang tidak bisa tidak tanpa sesama. Ibu bapak saudara, itu makhluk sosial. Dan kita ini makhluk sosial. Kita selalu terhubung dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ibu bapak saudara, beda kita dengan binatang. Seekor binatang, sebutlah misalnya seekor serigala, lahir sudah bisa ditinggal sama orang tua. Lalu dia secara naluriah belajar berburu, menjadi kuat dan besar. Beda dengan manusia. Bayi merah yang baru dilahirkan itu membutuhkan orang lain supaya bisa bertahan hidup dan tumbuh sehat dan menjadi besar. Tidak bisa sekedar digeletakkan lalu dia bertahan hidup menjadi besar, menjadi dewasa. Tidak. Membutuhkan orang lain. Ibu bapak saudara, ini kita makhluk sosial. Dan unit sosial, unit masyarakat yang pertama, terkecil adalah keluarga. Ibu bapak saudara, segera kita menangkap sesuatu yang namanya keluarga, yang terdiri dari beberapa pribadi yang berbeda. Paling sedikit suami dan istri. Nanti kalau Tuhan izinkan ada anak atau anak-anak. Paling sedikit suami dan istri itu sudah utuh sebuah keluarga. Itu sudah mengekspresikan masyarakat terkecil. Maka itu agak keliru kalau dikatakan kalau sekedar berdua suami dan istri, aduh keluarganya belum sempurna, belum lengkap, sehingga menjadi beban bagi salah satu pihak, bagi kedua belah pihak, suami dan istri. Apalagi dalam masyarakat kita, masyarakat patriarki, yang disalahkan istri. Tuduhan mandul biasanya dikenakan kepada istri, menjadi tekanan batin buat istri, dan suami memiliki dalih untuk kawin lagi. Padahal keluarga suami dan istri itu sudah merupakan keluarga utuh. Tapi bapak saudara, ada suami, ada istri, dua pribadi yang berbeda. Kalau nanti ada anak, tiga pribadi, anak lebih dari satu, lebih dari tiga pribadi. Oh, pribadi yang berbeda. Ibu bapak saudara. Terus bagaimana? Wah, perlu melihat sebuah model yang bisa jadi contoh. Modelnya apa atau siapa? Oh, ternyata Allah sendiri. Model kita dalam
menjalankan hidup berkeluarga, Allah sendiri. 3 pribadi. Bapak beda dengan anak. Itu bukan pribadi yang sama. Sama ilahinya, sama kekalnya. Tidak terpisah satu sama lain. Tapi pribadinya lain, beda. Bapak bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi saling mengasihi. Tetapi Allah mencipta dunia ini dengan firman dan rohnya. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman Allah langit dijadikan. Dengan nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Istilah nafas dari mulutnya, ibu bapak saudara, bahasa Ibrani, ruah piu. Ruah itu roh. Piu dari kata pe, mulutnya. Allah menciptakan dengan firman dan rohnya. Bahkan Allah menyelamatkan juga dengan firman dan rohnya. Efesus 1 ayat 3-14 yang barusan kita baca, indah sekali. Kita perhatikan dalam ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kemudian dijabarkan dalam ayat 4-6, Allah Sang Bapa telah memilih dan menentukan kita dari semula, sebelum dunia dijadikan, menurut kasih-Nya semata, supaya kita menjadi anak-anaknya yang kudus dan tak bercacat di hadapannya demi kemuliaan Bapa. Ayat 7, anak Kristus, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lalu kita baca ayat 13-14, Roh Kudus, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ibu saudara, ketika kita percaya, Roh Kudus diutus untuk tinggal di dalam diri kita, menjadi meterai, menjadi tanda bahwa kita ini milik Allah. Dan menjadi semacam uang muka. Ayat 14 ada kata jaminan, bahasa Yunani ribon, uang muka, DP, tanda jadi bahwa kita ini adalah milik Allah dan akan menerima warisan keselamatan yang berlimpah-limpah, bukan hanya di dunia tetapi kelak di langit yang baru dan bumi yang baru. Allah Tritunggal Allah mencipta dengan firman dan roh. Allah berkarya keselamatan dengan firman atau sang anak dan rohnya alias Roh Kudus. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Beda pribadi saling mengasihi. Beda pribadi bekerja sama. Beda pribadi bergotong royong. Beda pribadi melakukan pekerjaan besar yang ternyata luar biasa bagi dunia dan bagi kita beroleh keselamatan. Demikian juga suami dan istri berbeda. Ibu bapak, anak beda, anak dengan anak beda, anak dengan ayah beda. Dan meskipun ada kemiripan sifat, tapi pribadinya beda. Dengan ibu beda. Ibu bapak saudara, tidak sama. Tapi dalam perbedaan itu diajak untuk saling mengasihi, diajak untuk memahami posisi peran tanggung jawab masing-masing di dalam keluarga. Kalau misalnya sang ayah menjadi pencari nafkah, ibu zaman sekarang ibu juga mencari nafkah, seperti keluarganya Pak Rudianto dan Bu Reni itu. Ayah kepala keluarga,
Ibu, meskipun dalam masyarakat patriarki tidak disebut kepala keluarga, dan dia pengelola rumah tangga, manajernya, itu ibu. Nah, anak-anak juga punya peran yang dipercayakan kepada orang tua untuk mereka tumbuh menjadi manusia seutuhnya, mengenal tanggung jawab dan sebagainya. Ibu bapak saudara, ada pembagian tugas nanti. Habis makan, yang punya tugas cuci piring selama seminggu ini si A. Kalau minggu depan si B. Yang punya tugas untuk pimpin doa malam sepanjang minggu ini si C. Bergotong royong, bekerja sama karena saling mengasihi. Contohnya Allah kita sendiri. Begitu juga bicara tentang gereja, ibu bapak saudara. Ini lebih kompleks. Kita datang dari latar belakang yang berbeda. Yang mempersatukan kita iman kepada Kristus. Roh Kudus mempersatukan kita berdasarkan iman itu, menjadikan kita tubuh Kristus. Tapi orang-orangnya berbeda, latar belakangnya berbeda-beda, suku bangsanya mungkin berbeda, latar belakang pendidikannya berbeda, pengalaman masa lalunya berbeda, dan sebagainya dan sebagainya. Dan Tuhan juga kasih karunia-karunia yang berbeda. Meskipun terbuka selalu kemungkinan berkonflik, diundang untuk saling mengasihi, bahu-membahu, bekerja sama, membangun tubuh Kristus agar menjadi kesaksian yang dapat dilihat dan dirasakan oleh dunia. Wah, iya ini contohnya, modelnya Allah sendiri, Allah Tritunggal. Wah, terakhir ibu bapak saudara, bangsa Indonesia lebih kompleks lagi, ibu bapak saudara. Sebuah bangsa yang besar, yang sangat majemuk, terdiri dari begitu banyak suku bangsa. Dulu Rhoma Irama itu kan menyanyikannya 135 juta, sekarang sudah 260 juta, mau 270 juta. Rhoma Irama bilang ada Sunda, ada Jawa. Lalu saya pikir kenapa dia sebut Sunda dulu? Karena Rhoma Irama orang Sunda, dia orang Tasikmalaya. Kalau dia orang Solo, dia bilang ada Jawa, ada Sunda. Tapi di garis bawahnya adalah kita suku bangsanya banyak, termasuk orang Tionghoa. Tapi satu wadah bangsa Indonesia. Bahasa daerahnya banyak sekali, ibu bapak saudara. Dan kadang-kadang bisa menimbulkan salah paham loh, ibu bapak saudara. Iya. Suatu ketika ada orang Jawa, ibu bapak, turun dari kereta di Cirebon. Memang biasanya kereta dari Jogja ke Jakarta berhenti di Cirebon cukup lama. Dia lari ke kamar kecil. Gitu. Lama dia buang air besar, mules. Ada orang Sunda ngantri, nunggu. Akhirnya orang Jawanya keluar, selesai. Ditanya sama orang Sunda, karena sopan toh, atos masuk. Atos piye, mencret. Agak vulgar. Itu maksud saya, buat orang Sunda, atos itu sudah. Buat orang Jawa, atos itu keras. Atos mas, atos piye, MCRT, musyawarah tanpa berunding, rupanya diare, muntah ya. Ibu bapak saudara, bahasanya banyak. Mas Iwan Firman, pendeta Iwan Firman Serumbung Gunung, itu punya anak itu yang namanya Pulung, itu kan pintar sekali. Suatu ketika gereja Serumbung itu ketempatan mahasiswa praktek asal Sulawesi Tengah, seingat saya. Wah, anak 10 menit pintar sekali, lincah, gesit, bicara, akrab. Mahasiswa praktek bilang, bajingan ini anak. Wah, ya jemaat marah, anak pendeta kami disebut bajingan. Padahal maksud kata bajingan hebat, ibu bapak saudara, untuk orang Sulawesi. Bajingan. Wah, beda daerah, beda bahasanya.
bukan hanya bahasa, agama dan kepercayaan. Adat istiadat, agama, kepercayaan beda-beda. Wah, tapi kita sudah oke dengan ikrar para pemuda dalam Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Kita ini dalam perbedaan kita mengaku bertanah air satu Indonesia, berbangsa satu Indonesia, berbahasa persatuan Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu. Lalu kita berpegang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa kita ini hidup dalam sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan berupaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan kita menerima Pancasila yang dirumuskan, yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus 1945 itu. Kita mengaku meskipun kita berbeda-beda, kita adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita adalah bangsa yang berperi kemanusiaan, anti kebiadaban. Kita adalah bangsa yang menjunjung persatuan nasional. Kita adalah bangsa yang dengan cara-cara demokratis berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orangnya banyak, beragam-ragam, tapi berkomitmen satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Berkomitmen untuk memajukan bangsa dan negara. Oh, ibu bapak saudara, kita punya contoh partisipasi kita dalam membangun negeri dan masyarakat kita, bangsa kita. Allah Tritunggal itu sendiri. Berbeda oke, bukan berarti tidak bisa bekerja sama. Berbeda oke, sejauh tetap berpegang pada komitmen persatuan, tidak masalah. Bhinneka Tunggal Ika, beragam tapi satu tujuan. Ibu bapak saudara, ini yang bisa kita renungkan sebagai implikasi dari ajaran tentang Allah Tritunggal. Berpegang pada keesaan, tapi mengagumi kemajemukan dan melihat kasih, kerjasama, gotong royong dalam diri Allah, menjadi model, contoh, teladan, inspirasi bagi kita sekalian. Mari kita bangun terus keluarga kita dengan semangat keberagaman, tetapi juga kasih, gotong royong bersama. Mari kita bangun gereja kita di GKI Jogja, menghargai masing-masing dalam perbedaannya, tapi ayo kita bersatu, bekerja sama, seturut dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kita, membangun tubuh Kristus GKI Jogja untuk menjadi suatu kesaksian, terang di tengah-tengah masyarakat, kuat dan berdampak secara spiritual dan secara sosial. Dan kita berpartisipasi untuk mengupayakan kebaikan bagi negeri dan bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk berpegang pada firman-Nya di hari di mana kita merayakan Minggu Trinitas, Minggu Allah Tritunggal. Mari kita perbarui komitmen kita pada keluarga kita masing-masing, pada gereja kita tercinta ini, dan juga kepada negeri dan bangsa kita Indonesia. Tuhan menolong kita sekalian. Amin.